Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Da Vinci, mata kuliah penulisan karya ilmiah, akan mempresentasikan tugas besar kita dengan judul pengolahan citra pendeteksi partikel corona. Saya Fari Abdul Rafi Wiradiwarta, lalu ada tim saya Muhammad Arianto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza Ruswanto. Ya, terima kasih. Di sini ada studi kasus, yaitu jumlah korban virus corona bertambah banyak sejak penyebaran yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Banyak korban yang tidak tahu atau tidak menyadari masuknya virus tersebut ke dalam tubuhnya. Maka dari itu, disitulah terjadi lonjakan korban akibat virus tersebut. Virus corona adalah keluarga dari patogen manusia dan hewan yang dapat menyebabkan enterik dan infeksi pernapasan. Infeksi virus corona dapat menyebabkan gagal napas, gastroenteritis, nefritis, dan hepatitis. Metodologi baru dari analisis citra partikel diterapkan untuk memilih fitur virus untuk mendapatkan detail model keadaan oligomer dan hubungan spesial antara protein struktural virus kapsid, penambahan elektronik, komputer, gawai, dan perangkat lunak ke interferometri telah memungkinkan peningkatan yang sangat besar ke metrologi optik. Interferometri optik digunakan untuk memasukkan data ke dalam gawai agar tersebut dapat dianalisis. Dari kasus itulah kami memiliki ide atau konsep untuk mendeteksi partikel corona agar masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran virus tersebut. Dengan dibuatnya aplikasi pendeteksi tersebut dapat mempermudah petugas kesehatan dalam mencegah dan mengurangi jumlah paparan virus corona. Tujuan pustakanya yaitu kecerdasan buatan, yaitu mengacu pada simulasi kecerdasan manusia di mesin yang diprogram untuk berpikir setiap manusia dan meniru tindakan mereka. Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan ciri-ciri yang terkait dengan pikiran manusia seperti pembelajaran dan pemecah masalah. Karakteristiknya ideal dari kecerdasan buatan adalah kemampuan untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Bahkan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kejahatan bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel. Ya, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi di masa pandemi. Teknologi mengacu pada teknik kerangka kerja dan perangkat yang merupakan efek setelah informasi ilmiah digunakan untuk tujuan praktis. Kecerdasan buatan dapat dicirikan sebagai aplikasi machine learning atau ML, natural language processing, NLP, dan computer vision. Kemampuan ini menginstruksikan komputer untuk menggunakan model berbasis informasi besar untuk merancang, menggambarkan, dan memprediksi. Untuk memerangi virus corona, AI berfokus pada diagnosis pasien dan virus. Proses pencitraan memerangi virus corona, AI berfokus pada diagnosis pasien dan virus. Proses pencitraan medis, pelacakan penyakit, dan prediksinya. Di sisi lain, mencakup pula alerting, penyadaran, dan kontrol sosial melalui internet. AI digunakan untuk banyak tujuan, di antara deteksi dini, memprediksi wabah, dan dalam kasus wabah ini dapat membantu dalam mengurangi jumlah pasien positif COVID-19. Dengan bantuan big data digunakan dalam hal melakukan tracking dengan data yang bersifat real time, serta menganalisis dan memprediksi sejauh mana COVID-19 dapat menginfeksi masyarakat serta apa saja dampaknya. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi ini. Aplikasi ini seperti yang dibayangkan oleh tim kami, itu adalah mayoritas sensor baru dalam penelitian dan pemasaran difokuskan pada metode reseptor listrik atau optik. Ini termasuk perangkat portable genggam. Sensor yang dapat dimakan, elektroda yang dicetak di layar, perangkat yang dapat dikenakan, dan sensor molekul tunggal. Itu bisa secara aktif mendeteksi virus yang menyebabkan penyakit menular pada tahap awal infeksi. Namun, potensi penuh dari biosensor dan metode karakterisasi masih harus dieksplorasi untuk penggunaan di tempat. Seperti itu sebagai wabah, penyakit menular,
Mengingat kegunaannya yang luas dan akademis yang terkenal manfaatnya, hambatan dan peluang ilmiah untuk sensor biologi atau kimia pasti tetap ada sebelum mereka memenuhi tuntutan deteksi yang andal, akurat, dan dini pada penyakit menular. Di sini kita bisa melihat dari sampel-sampel virus. Nah, virus itu terdiri dari ada berbagai macam, ada protein, bentuknya sel, segala macam. Nah, itu akan dikarakteristikkan, lalu si optik akan membaca dari karakteristik tersebut, dan karakter tersebut akan dibaca oleh gawai kita. Lalu di sini yang kita bayangkan adalah bagaimana jika kita dapat menampilkan virus tersebut lebih mudah untuk dipahami. Yang kita bayangkan adalah di sini kita membagi ada 3, yaitu yang pertama ada awan biasa, lalu awan bergemuruh, dan awan petir. Awan biasa itu untuk virus yang biasa atau mungkin virus yang tidak terlalu luas penyebarannya, dia masih sedikit sekali. Lalu yang menengah itu mungkin udah akan menyebar kemana-mana. Dan yang ada badai petir itu mungkin bisa menampilkan bahwa zona tersebut sudah tidak aman untuk didatangi. Lanjut. Manfaat menggunakan biosensor optik laser dengan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi mendeteksi dan mengendalikan wabah pandemik dari jarak jauh. Dengan desain dan analisis prototipe untuk mendiagnosis virus COVID-19 di permukaan objek serta udara, untuk mengatasi tantangan mengikuti krisis pasien dan untuk meramalkan pergerakan penyakit. Seperti halnya pemanfaatan sensor biometrik untuk menganalisis infeksi. Sepanjang garis-garis ini, lokasi virus corona dengan menggabungkan sensor alami optik dengan inovasi gambar yang mengeluarkan peringatan suara menjadi jawaban terbaik untuk menghadapi pandemi. Mungkin Anda pernah bermain video game Pokemon Go atau semacamnya. Persis seperti itu. Kita mungkin akan menggabungkan si optical ini dengan augmented reality, lalu menampilkannya dalam bentuk awan-awan tersebut yang kita bagi menjadi 3 macam. Akan dilanjutkan oleh Reza Ruswanto. Oke, kesimpulannya dari hasil analisa di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global. Karena tingkat infeksi penyakit yang relatif tinggi. Pada saat penulisan ini, belum ada obat terapeutik atau vaksin yang disetujui secara klinis tersedia untuk mengobati COVID-19. Deteksi dini COVID-19 penting untuk menghentikan penularan dan manusia ke manusia perawat pasien. Saat ini isolasi dan karantina suspek pasien positif adalah cara yang sangat cukup efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun dengan pengembangan proyek pengolahan citra deteksi partikel corona ini diharapkan menjadi salah satu garda terdepan untuk mengantisipasi agar dapat memberikan ruang antara zona merah dan zona nyaman. Oke, berikut adalah referensinya. Kami memiliki 5 referensi. Yang pertama dari Aiswar Kumar, Akhiruddin, Hamed Menarinti, Nicholas Sianlesis. Oke, mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.